Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Syafitri, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 batch 3 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya bertugas di SD Negeri 20 Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah luar biasa. Yang semangat, Nak. Allahu Akbar. Yang semangat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini. Anak-anak yang hebat, yang cerdas. Mudah-mudahan semangatnya tetap ya sampai kita selesai pelajaran hari ini. Ibu izin share screen dulu ya untuk materi hari ini. Sebelumnya, apakah suara ibu dan gambarnya terlihat jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, pada hari ini kita telah sampai pada materi yang terakhir, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang terdapat pada pelajaran 5 Rasul Allah idolaku. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih anak-anak ibu yang bisa memimpin doa kita hari ini? Ayo, siapa? Ya Bu. Iya, silakan anak ibu Meldi pimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, marilah kita baca doa ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, terima kasih kepada Ibu Meldi yang sudah memimpin doa temannya. Semoga dengan doa tadi belajar kita diberikan kemudahan dan ilmunya bermanfaat. Nah, pada hari ini anak-anak ibu hadir semuanya? Hadir semuanya Bu. Hadir, alhamdulillah anak ibu sehat. Anak ibu ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Ada, Bu. Ada, tentang apa itu? Kisah Nabi Daud, Bu. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu berasal dari Bani apa? Bani Israel, Bu. Dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ya, raja yang beriman di masa Nabi Daud siapa ya? Ada yang ingat? Talut Bu. Talut, pintar anak ibu. Kalau yang raja kafirnya siapa? Jalut Bu. Raja Jalut. Nah, itulah pelajaran kita minggu lalu. Nah, sebelum kita belajar, ibu ada permainan tepuk dulu. Anak-anak ibu mau ikut? Ikut sama ibu semuanya ya. Ya, ikuti ibu ya.
Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang karena hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, siap belajar. Siap. Allahu Akbar. Siap. Semuanya kan? Dah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti ada kita diskusi dan menggali informasi, anak-anak ibu dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir adalah anak-anak ibu dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ibu menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, anak-anak ibu ada yang tahu siapakah Nabi Sulaiman itu? Anak Nabi Daud, Bu. Iya, pintar anak ibu. Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Nah, ini adalah silsilah Nabi Sulaiman. Nah, kalau melihat gambar ini, anak-anak ibu, ini kisah Nabi Muhammad dengan siapa ya? Dengan pasukan semut, Bu. Ya, dengan pasukan semut. Nah, ini perhatian Nabi Sulaiman pada semut. Jadi, ketika Nabi Sulaiman bepergian ke suatu tempat, di tengah perjalanan, ia dihentikan oleh pasukan semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Tunggu, kita melewati sarang semut, kata Nabi Sulaiman. Jadi jangan sampai kita mengganggu pasukan semut, kata Nabi Sulaiman, apalagi menginjaknya. Nah, kenapa Nabi Sulaiman berkata seperti itu? Karena Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut. Ya, Raja Semut itu berkata, wahai rakyatku, katanya, cepatlah kalian menyingkir dan masuk ke dalam sarang karena Raja Sulaiman dan pasukannya mau lewat. Ya, jadi demi menghargai bangsa semut itu, Nabi Sulaiman sampai memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati. Ya, itulah bentuk perhatian Raja Sulaiman kepada bangsa semut. Nah, ini ada gambar lagi. Kenapa ya Nabi Sulaiman itu marah kepada burung hut? Anak ibu ada yang tahu? Halo, anak ibu, masih dengar ibu? Masih dengar, Bu. Kenapa Nabi Sulaiman itu marah kepada burung hut? Anak ibu ada yang tahu? Karena terlambat, karena belum datang, Bu. Ini dengarkan ibu ya menjelaskannya. Nah, kenapa Nabi Sulaiman itu marah kepada burung hut? Karena ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, ia tidak melihat burung hut. Nah, Nabi Sulaiman sangat marah dengan ketidakhadiran burung hut itu. Tidak lama kemudian, burung hut datang. Lalu dengan nada marah, Nabi Sulaiman berkata kepada burung hut, "Kemana kau pergi?" kata Nabi Sulaiman. Lalu apa kata burung hut? "Aku pergi ke negeri Sabak," kata burung hut. "Di sana ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama," ada tahu anak ibu ratu apa di negeri Sabak itu?
Ratu Balkis. Iya, Ratu Balkis. Pintar anak ibu. Aku melihatnya bersama pengikutnya menyembah matahari. Mereka menyekutukan Allah, kata burung Hud kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menulis surat dan memerintahkan burung Hud untuk memberikan surat itu kepada Ratu Balkis, ya, menyebutkan untuk memberikan kepada Ratu Balkis. Nah, setelah Ratu Balkis itu menerima surat dari Sulaiman, Ratu Balkis itu mengira bahwa Sulaiman mengharapkan hadiah. Lalu Ratu Balkis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, namun ditolak oleh Sulaiman. Karena hadiahnya ditolak, Ratu Balkis penasaran ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balkis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istananya Nabi Sulaiman. Nah, ini dia ya. Nah, lalu Nabi Sulaiman itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah dan singgasana. Ratu Balkis itu dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman dengan tujuan apa? Untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah. Nah, dengan melihat ini membuat Ratu Balkis malu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah." Nah, tepat setelah kejadian itu, Ratu Balkis dia memeluk Islam. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada beberapa keistimewaan yang dapat kita lihat dari Nabi Sulaiman. Kalau ini, apa ya keistimewaan Nabi Sulaiman? Anak Ibu ada yang tahu? Menaklukkan bangsa jin. Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan yang kuat seperti jin dan manusia. Lalu yang ini apa lagi keistimewaannya? Bisa berbicara dengan binatang, Bu. Iya, pintar anak Ibu Supriyat, mengerti bahasa binatang. Lalu yang terakhir apa ini? Mengatur arah angin. Mengendarai angin. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat mengendarai angin. Nah, dari penjelasan ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman ini. Apa itu yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini? Ada anak ibu yang tahu? Ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu apa? Bersikap rendah hati, ya, bersikap rendah hati, ya. Jadi segala kehebatan yang kita miliki itu adalah apa? Segala kehebatan yang dimiliki itu pemberian Allah, Bu. Pemberian Allah, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Yang kedua apa? Bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan, ya. Karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Nah, anak-anak ibu, ini ada tugas buat anak-anak ibu dikerjakan berkelompok, ya. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1 dan 2, kelompok 2 mengerjakan
soal nomor 3 dan 4, dan soal kelompok 3 mengerjakan soal nomor 5 dan 6. Ya. Kelompok 1 itu anak Ibu Habib, Istiqomah, Rahmi, Meldi. Ayo kita kerjakan ini seperti teka-teki silang. Anak Ibu pernah bermain teka-teki silang? Nah, Bu. Ya. Ini anak Ibu cari jawabannya di sini. Mana jawaban dari pertanyaan ini? Untuk kelompok 1, Habib, Istiqomah, Rahmi, Meldi. Nah, ayahnya Nabi Sulaiman siapa? Daud, Bu. Mana letaknya, mendatar apa menurun? Menurun, Bu. Menurun. Ibu. Menurun. Ya, Bu. Ini jawabannya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, pintar anak Ibu. Lalu yang kedua, surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Apa? Surat apa? Yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Masih kelompok 1, anak Ibu. Ayo, surat apa? Di mana letaknya? Mendatar atau menurun? Mana anak Ibu nih? Ayo, Ibu tunggu dah, baru kelompok 1, Ibu lanjut kelompok 2. Kelompok 1 masih mencari. Kelompok 2 itu. mendatar di mana? Baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayaknya, Bu, ya. 7 ini. Iya ya, Bu. Apa ya? Oh iya. Lalu kelompok 2, Supriyat, Eva, sama Hawasi. Binatang yang berbicara ketika melihat Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya, siapa? Semut, Bu. Semut yang mana isinya? Yang semut. Menurun, Bu. Kolom kedua. Kolom kedua yang ini. Iya, Bu. Ya, pinter, dah paham anak Ibu semuanya. Lalu yang keempat, masih kelompok 2 nih. Burung yang menyampaikan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis siapa? Burung hut-hut, Bu. Burung hut-hut yang mana jawabannya? Yang mendatar ke yang baris satu, Bu. Baris mendatar yang ini. Iya, Bu. Iya, pintar anak Ibu. Lalu kelompok ketiga, Suryaningsih, Junisa, Rici, Devi, Indra. Ratu yang disadarkan Nabi Sulaiman untuk bertaubat kepada Allah siapa? Balkis, Bu. Balkis yang mana isinya? Yang 2 terakhir, Bu, menurun. Menurun, pintar. Ini? Ya, Bu. Iya. Lalu yang terakhir, keteladanan Nabi Sulaiman. Apa keteladanan Nabi Sulaiman? Rendah hati, Bu. Rendah hati. Di mana rendah hati letaknya? 2 terakhir. Dari bawah. Dari akhir yang ini. Ya. Iya, alhamdulillah anak Ibu sudah paham semuanya tentang materi ini ya. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada anak Ibu yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang dapat membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Nabi Sulaiman tadi anaknya siapa? Nabi Daud. Anaknya Nabi Daud. Mukjizatnya apa saja tadi? Bisa berbicara dengan binatang, Bu. Bisa berbicara, mengerti bahasa binatang, apalagi Keteladanannya rendah hati, Bu. Pasukan yang memiliki pasukan yang kuat. Apa tadi anak Ibu Supriyat keteladanannya apa? Keteladanannya Nabi Sulaiman memiliki sifat rendah hati, Bu. Memiliki sifat rendah hati. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk nilai keterampilannya, anak-anak Ibu tugaskan untuk membuat video. Videonya tentang apa? Anak-anak Ibu menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, nanti videonya maksimalnya
durasinya hanya 10 menit ya. Anak ibu kirimkan di WA kita nanti ya. Itu tugas anak ibu menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya itu adalah tentang kisah keteladanan Nabi apa lagi? Ilyas. Nabi Ilyas. Jadi anak ibu baca bukunya mengenai kisah keteladanan Nabi Ilyas ya. Dibaca bukunya Ibu. pelajaran kita minggu depan. Nah, baik anak-anak ibu, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.